Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aksal Fajin Hidayat dengan NIM 2285110041. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peradaban Kreta dan Yunani kuno. Sejarah Eropa kuno berawal dari kehidupan masyarakat Pulau Kreta yang terletak di sebelah selatan Yunani dengan pusat pemerintahannya di Knossos. Selain dari Knossos, masih ada kota-kota besar yang lain yaitu Paestos, Klissos, dan Hanos. Letak Pulau Kreta sangat strategis, yaitu terletak di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Kreta untuk hidup di sektor pelayaran dan perdagangan. Kejayaan dari Kreta mencapai puncak pada masa Raja Minos atau Minoan. Pada waktu itu, Raja Minos menguasai Laut Aegea hingga Swedia. Raja Minos mampu menyatukan daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Kerajaan ini telah memanfaatkan letak dari wilayahnya yang strategis, mengembangkan bidang pelayaran, dan memperkuat armada lautnya, sehingga armada ini menjadi angkatan laut pertama di dunia. Kehebatan armada ini telah berhasil membuat kerajaan ini membina hubungan dagang dengan Mesir, Syria, Babylon, Asia Kecil, dan lainnya, sehingga mampu menjadi negara yang menguasai lautan. Namun, pada abad 15 sebelum Masehi, kerajaan di Pulau Kreta mengalami keruntuhan. Menurut dugaan dari para ahli, faktor yang menyebabkan runtuhnya peradaban Pulau Kreta karena bencana alam. Sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, Gunung Tera meletus dan memuntahkan lava dan abu yang menutupi wilayah di sana. Selain bencana alam, faktor lain dari runtuhnya Pulau Kreta ialah invasi bangsa pendatang, yaitu diserang oleh bangsa Mykenae. Adapun hasil dari peradaban Pulau Kreta yaitu berupa arsitektur, di mana terdapat istana besar di Knossos. Dinding-dindingnya diwarnai dengan lukisan berwarna dari cat air. Istana tersebut dibangun oleh Raja Minos pada 1600 sebelum Masehi. Selanjutnya ditemukan juga karya sastra berupa legenda, mitologi, karangan penyair Homerus yang berjudul Iliad dan Odisseia. Homerus menceritakan bahwa Pulau Kreta yang indah pernah memiliki tidak kurang dari 90 kota. Yang terakhir ada Ikonussus. Ditemukan runtuhan istana yang berbentuk labirin atau rumah siput yang berasal dari kata labris yang berarti mudah tersesat. Bangunan ini didesain agar seseorang yang masuk ke sana mudah tersesat. Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa. Daerah Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia masuk wilayah Yunani. Di sebelah utara, peradaban Yunani lahir di lingkungan geografis yang sebenarnya tidak mendukung. Tanah Yunani tidak seperti Mesopotamia, Huangho, atau Mesir yang subur. Yunani merupakan tanah yang kering. Bangsa Yunani terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka mendiami wilayah yang disebut negara kota atau polis. Polis ialah sebuah kota yang terbentang sebagai pusat kota dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Sekitar polis didiami oleh masyarakat yang merdeka dengan hak pemerintahan sendiri. Polis pada hakikatnya adalah sebuah negara kecil yang merdeka. Negeri yang berkembang di daratan Yunani awalnya adalah kota perdagangan Mycenae yang semula merupakan daerah koloni kerajaan Kreta. Kemudian berkembanglah ratusan polis di Yunani. Bangsa Yunani merupakan campuran antara penduduk asli dan pendatang yang berasal dari padang rumput sekitar Laut Kaspia. Mereka termasuk ras Indo dan Jerman yang disebut sebagai bangsa Hellas yang gagah dan berani. Sistem pemerintahan Yunani. Pada zaman kuno, bangsa Yunani masih terpecah dalam beberapa polis. Kota-kota di Yunani dikelilingi oleh tembok pertahanan.
Hal ini merupakan tata pemerintahan gaya Sparta dan Athena. Tata pemerintahan di Sparta digariskan oleh Lycurgus sekitar 900 sebelum Masehi dan bersifat aristokratis militer. Dan tata pemerintahan Athena digariskan oleh Solon sekitar 600 sebelum Masehi dan sifatnya oligarkis atau demokratis. Sistem pemerintahan dari dua polis termuka di Yunani yaitu Sparta dan Athena dengan konstitusi yang berbeda sebagai berikut. Polis Sparta. Konstitusi Sparta membagi masyarakat menjadi 3 golongan yaitu citizen, helot, dan peiroikoi. Citizen adalah orang-orang Sparta yang jumlahnya 5-10% dari seluruh penduduk. Mereka terdiri atas para penguasa dan tentara. Kaum Helot merupakan sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai petani, buruh tani, dan pelayan, dan orang-orang Sparta. Adapun Peiroikoi adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota, hidup sebagai petani, pedagang, dan bekerja di pertambangan. Polis Athena. Warga Athena jauh berbeda dengan Sparta. Athena memberikan jaminan kepada warganya dan menghapus sistem perbudakan. Warga difokuskan untuk kemajuan seni, teknologi, dan filsafat. Athena merupakan polis yang menerapkan sistem demokrasi. Sistem ini diperkenalkan oleh Solon 638 sebelum Masehi dan 559 sebelum Masehi. Dengan sistem ini, kekuasaan berada di tangan dewan rakyat. Kepercayaan Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno menganut sistem politeisme. Dewa tertinggi adalah Dewa Zeus, merupakan sumber kesusilaan, pelindung dan pencipta keadilan. Adapun dewa-dewa lainnya yaitu Ares, dewa perang, Apollo, dewa kesenian, Pallas Athena, dewi pengetahuan, Aphrodite, dewi kecantikan, Hermes, dewa perdagangan, dan lain-lainnya. Menurut kepercayaan Yunani kuno, para dewa bersembayam di Bukit Olympus. Runtuhnya peradaban Yunani kuno disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya Perang Peloponnesos 431 sampai 404 sebelum Masehi. Yang kedua, Yunani jatuh ke tangan Alexander Anggung dari Makedonia. Hasil peradaban Yunani kuno, seni bangunan dan seni pahat. Pada awalnya, seni patung dan pahat Yunani menghasilkan patung seperti patung bangsa Mesir. Kemudian dikembangkan menjadi lebih hidup dengan gaya naturalis. Di Olympus dibangun kuil untuk dewa Zeus yang disebut kuil Altis. Di daerah koloni Yunani juga dibangun kuil, misalnya kuil Zeus di Italia Selatan, kuil Apollo di Milate. Selain kuil, peninggalan bangunan Yunani adalah gedung teater.